Pak Karumkit, mungkin bisa diceritakan dulu di awal ketika tersangka atau pelaku ini datang ke RS Polri, bagaimana kondisi psikologisnya atau kejiwaan pada saat itu? Ya, jadi untuk tersangka ini, jadi Panca Darmansyah ini dibawa ke rumah sakit sebenarnya oleh penyidik itu untuk dikembalikan ke kondisi fisiknya. Jadi saat kita bawa ke rumah sakit ini, kita obati itu fisiknya dulu. Nah, memang kondisinya sangat lemah karena mungkin beberapa hari tidak makan, kemudian ada perdarahan. Itulah yang kita sembuhkan. Walaupun dari segi tampak psikologisnya ini murung, kemudian sedih dan sebagainya. Kalau dari luka-luka luar yang didapati oleh tim dari RS Polri sendiri, apakah itu bisa dikatakan luka luar yang tidak terlalu dalam atau gimana sebenarnya kondisi luka di tubuh? Ya, jadi kalau dalam ilmu kedokteran forensik, luka-lukanya itu apa yang disebut dengan percobaan bunuh diri. Percobaan bunuh diri. Jadi tempatnya di pergelangan tangan, kemudian di perut, kemudian di urat pada kakinya. Nah, itu percobaan untuk bunuh diri. Baik. Tapi untuk mencoba bunuh diri ini kan tidak semua orang itu tega untuk menyakiti diri sendiri. Nah, barangkali saat dia dilukai ini merasa sakit, akhirnya tidak diteruskan. Berarti takut mati juga iya, sebenarnya? takut mati, itulah. Tapi berani bunuh anak-anak? Itu barangkali saya nggak tahu apa yang dirasakan saat itu. Ya. Pak Karumkit, kalau kita melihat sejauh ini kan sudah dalam penanganan dari RS Polri. Mungkin tidak hanya dari luka luar saja, tapi juga mungkin luka dalam atau luka dari psikisnya. Gitu. Sejauh ini bagaimana mungkin dari awal datang hingga mungkin saat ini, apa yang terlihat atau tergambar dari kondisi pelaku Panca? Ya, sebenarnya inilah yang krusialnya. Letak krusialnya apakah tersangka ini ya nantinya secara hukum akan bisa mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakannya. Makanya oleh penyidik dimintakan namanya visum psikiatrikum. Bagaimana kondisi psikis daripada tersangka ini. Jadi psikiater atau ahli jiwa ini perlu waktu 14 hari. Jadi barangkali ini masih 12 hari, perlu 2 hari lagi untuk menyimpulkan apa yang telah mereka periksa ini. Jadi saya pun juga sebagai kepala rumah sakit, saya hanya memfasilitasi supaya bisa diperiksa dengan baik. Baik, selama masa pemeriksaan di sini, apakah ada terlihat kecenderungan pelaku misalnya untuk menyakiti diri kembali, atau misalnya terlihat lebih murung, atau mungkin terlihat ada gejala-gejala psikologis yang mungkin tidak tampak ketika awal datang? Ya, jadi yang menonjol ya kelihatan sedih ya. Jadi selama di sini untuk dia menyakiti diri sendiri, itulah yang menjadi tanggung jawab kita. Jadi jangan sampai ketika pasien ini atau tersangka ini kita perbaiki kondisinya, kemudian kita observasi, nanti malah membahayakan diri sendiri, nggak boleh itu. Jadi kita jaga supaya dia tidak jauh daripada alat-alat yang untuk misalnya menyakiti diri sendiri lagi. Jadi saya yakinkan bahwa selama 12 hari ini di tempat kita terjaga aman dan sebagainya, sehingga dokter ahli jiwanya ini bisa mengobservasi yang nanti akan menyimpulkan sebenarnya kondisi psikisnya seperti apa. Kalau saya sebagai Karumkit, ketika saya melihat ya kondisinya sedih, untuk ngomongnya agak sulit dan sebagainya. Tapi Pak Karumkit juga sempat bertatapan langsung, bisa berkomunikasi langsung dengan si pelaku ini sebelumnya? Jadi ketika ditanyai kondisinya apakah sudah sehat, jadi sangat membatasi untuk ngomong. Si pelaku P ini. Tapi bisa dengan lugas menceritakan kejadian atau kondisi yang dia alami atau apa yang ada di kepalanya dia pada saat itu? Jadi tidak dengan mudah ngomongkan apa yang sedang dialami dan apa yang telah dialami. Jadi dia miskin sekali untuk mengeluarkan kata-kata. Mungkin itulah kepandaian daripada psikiater untuk ngorek tentang kondisi daripada itu semua, ya. Baik. Tapi kalau lihat dari sekarang, apakah ada sesuatu yang berubah dari
kondisi perilakunya dan misal dari awal datang hingga saat ini yang terlihat cukup signifikan berubah? Saya setiap hari tidak melihat. Artinya itu menjadi tanggung jawab psikiater, kemudian perawat yang merawat di sana. Jadi saya hanya sepintas melihat bahwa kondisi yang bersangkutan ini bisa saat ini dirawat dengan baik untuk mendapatkan observasi hasil daripada kondisi psikiatrinya dengan baik. Saya hanya itu aja. Tapi di ruang perawatan apakah dipasang CCTV atau lain sebagainya selama 24 jam? Jadi itu untuk menjamin bahwa dia aman di situ. Dan selama diobservasi 24 jam tidak ada terlihat yang gimana-gimana gitu ya? Ya, itu bagian daripada keselamatan pasien. Ini kan termasuk pasien kita. Jadi jangan sampai kita rawat kok malah ada sesuatu yang membahayakan dia, juga nggak boleh. Oke. Kalau nanti misalnya sudah dikembalikan lagi ke Polres Jakarta Selatan, mungkin akan menjalani persidangan. Apabila tiba-tiba nanti ada sesuatu lagi yang berubah dalam, let's say, kondisi psikologisnya, akan dibawa ke sini lagi atau sejauh mana tanggung jawab dari Polri? Jadi tentunya kita akan menjamin kondisi kesehatannya sejak dirawat di kita, kemudian nanti persidangan kalau penyidik masih membutuhkan rumah sakit ini untuk menghandle mereka selama persidangan, kita akan lakukan itu. Baik, tapi menurut dari pemantauan sedikit dari Pak Karumkit, apakah akan ada itu, akan diperlukan nanti pendampingan seperti itu lagi, atau nampaknya sudah cukup sehat nih untuk menjalani semua? Jadi kita masih melihat nanti apakah dengan pemeriksaan oleh penyidik mereka ada gangguan dan sebagainya, ada perubahan perilaku, lah itu kita akan masuk ke situ lagi. Tapi kondisi saat ini ketika dirawat sehat ya? Saat ini kondisi fisiknya itu sehat. Kalau kondisi psikisnya saat ini sedang diobservasi oleh psikiater. RS Polri sendiri kan banyak menangani kasus-kasus kejahatan yang melibatkan anggota keluarga, gitu, baik penganiayaan, pembunuhan gitu, dan dirawat di RS Polri sendiri. Menurut kacamata Anda sebagai seorang profesional di bidang medis dan juga menjadi kepala rumah sakit, apa yang kira-kira menjadi latar belakang semakin maraknya kejadian-kejadian atau tindak kriminal semacam ini? Ya, jadi yang saya rasakan memang saya cukup sedih ya kalau ada kejadian-kejadian seperti ini. Saya juga tidak habis pikir dari kacamata kondisi psikis saya yang normal barangkali, kok bisa-bisanya juga seorang orang tua dengan membunuh keempat anaknya ini. Tetapi dalam segi psikiatri barangkali atau kriminalitas barangkali, itu masalah-masalah yang melatar belakangi ini barangkali bisa menjadikan seseorang seperti itu. Antara ekonomi, mungkin masalah keluarga dan sebagainya. Itulah yang mungkin latar belakang yang nantinya akan diungkap oleh penyidik. Itu kewajibannya penyidik nanti. Baik. Kalau dari kami, ya kami akan memfasilitasi semua permintaan dari penyidik Polri ini. Terima kasih Pak. Ya.